Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada pembahasan penggunaan ejaan bahasa Indonesia sesuai bidang ilmu. Ada 3 topik yang akan kita coba bahas mengenai penggunaan huruf, penggunaan tanda baca, dan penulisan istilah. Namun sebelum kita bahas secara detail, terlebih dahulu kita harus mengetahui seperti apa ejaan tersebut. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata. Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan ini mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Ibarat sedang mengemudi kendaraan, ejaan adalah rambu lalu lintas yang harus dipatuhi oleh setiap pengemudi. Jika para pengemudi mematuhi rambu-rambu yang ada, terciptalah lalu lintas yang tertib dan teratur. Seperti itulah hubungan antara pemakai bahasa dengan ejaan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional lahir pada awal tahun 20-an sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Namun dari segi ejaan, bahasa Indonesia sudah lama memiliki ejaan tersendiri. Berdasarkan sejarah perkembangan ejaan, sudah mengalami perubahan sistem ejaan, yaitu ejaan Pan-Ophusian, ejaan Suwandi atau ejaan Republik, dan ejaan yang disempurnakan. Ejaan Pan-Ophusian mulai berlaku sejak bahasa Indonesia lahir dalam awal tahun 20-an. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ejaan Suwandi atau ejaan Republik menggantikan ejaan Pan-Ophusian. Ejaan Suwandi atau ejaan Republik ini mulai berlaku pada 1947 sampai 1972. Ejaan yang disempurnakan mulai berlaku sejak 1972 sampai 2015. Ejaan ini merupakan penyempurnaan yang pernah berlaku di Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan diterapkan secara resmi mulai 17 Agustus 1972 dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1972 tentang peresmian berlakunya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan berlakunya ejaan yang disempurnakan, maka ketertiban dan keseragaman dalam penulisan bahasa Indonesia diharapkan dapat terwujud dengan baik. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI merupakan penyempurnaan dari ejaan yang disempurnakan. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI ini mulai berlaku tahun 2015. Selanjutnya, pada slide yang ke-6 ini kita akan melihat bagaimana penggunaan huruf, tanda baca, dan penulisan istilah sesuai bidang keilmuan. Secara detail, bahan penggunaan huruf, tanda baca, dan penulisan istilah dapat kita lihat pada soft file Puebi yang akan di-share di grup WhatsApp mata kuliahnya masing-masing. Kemudian pada judul Musyawarah dalam Perspektif Al-Quran, Analisis Tafsir Al-Maraghi, Al-Bagawi, dan Ibnu Katsir, ini berkaitan dengan bidang keilmuan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Diambil dari Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora, IAIN Purwokerto. Nah, dalam judul ini kita bisa amati bagaimana penggunaan huruf dan tanda baca.
Misalnya pada kata musyawarah itu menggunakan huruf kapital, kemudian pada kata analisis tafsir Al-Maraghi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir terdapat penggunaan tanda baca koma dan penggunaan tanda kurung. Secara utuh nanti artikel ini akan di-share dalam grup WhatsApp ya, dalam bentuk PDF artikel jurnal. Nanti bisa dilihat secara keseluruhan seperti apa isi dari artikel ini dan bisa diamati bagaimana penggunaan huruf dan penggunaan tanda baca serta penyusunan penggunaan istilah dalam artikel tersebut. Slide ke-7 ini kita mau mencoba melihat bagaimana penggunaan huruf, tanda baca, dan penulisan istilah sesuai bidang keilmuan pada manajemen pendidikan Islam. Artikel ini diambil dari Jurnal Manajerial, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Judul artikelnya Kepemimpinan Sekolah dalam Situasi Krisis COVID-19 di Indonesia. Dalam judul ini kita bisa amati penggunaan huruf kapital pada kata kepemimpinan dan tanda hubung pada kata COVID-19 ya, masih sama unsur penggunaan huruf kapital pada judul. Namun nanti di softfile artikel yang di-share di grup WhatsApp akan bisa dilihat bagaimana secara keseluruhan isi dari artikel ini dan bisa dilihat penggunaan huruf, tanda baca, dan penulisan istilah yang berbeda-beda sesuai yang ada dalam artikel secara utuh. Berikut ini kita coba amati Jurnal Akuntansi Syariah, masih dalam bentuk artikel berjudul Analisis Pengaruh Kesehatan Keuangan Bank terhadap Kontribusi Sosial Bank Umum Syariah Indonesia. Pada penggalan artikel ini kita bisa amati penggunaan huruf kapital juga ya, hampir sama dengan contoh di slide-slide sebelumnya, tetapi nanti di PDF artikel bisa jadi menemukan hal-hal yang berbeda. Judul Analisis Pengaruh Kesehatan Keuangan Bank terhadap Kontribusi Sosial Bank Umum Syariah Indonesia ini juga masih menggunakan huruf kapital atau huruf besar semua ya. Jadi kalau misalnya ingin menggunakan huruf kapital hanya di awal saja bisa juga, tetapi harus konsisten. Dan kalau ingin menggunakan huruf kapital semua juga harus konsisten huruf kapital semuanya. Di sini juga ada penggunaan kata abstrak dan ada penggunaan kata undang-undang ya dalam artikel ini. Nanti kita bisa amati secara detail pada soft file yang akan dibagikan di grup WhatsApp mata kuliahnya masing-masing. Demikian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp mata kuliah kita masing-masing. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.